Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hayuni dengan NIM 210710087, jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2021 di Universitas Maliko Saleh. Di sini saya akan membahas satu masalah matematika menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya pakai atau menggunakan aplikasi SPSS 22. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, disarankan download terlebih dahulu, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Sini saya langsung membuka aplikasinya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat data baru, teman-teman bisa klik di New Dataset, kemudian OK-kan. Nah, perlu kita ketahui, pada aplikasi SPSS ini terdapat data view dan data variabel di bagian kiri bawah ini. Nah, dua, data view dan data variabel. Yang pertama, data variabel. Pada data variabel ini merupakan bagian paling awal dalam menggunakan aplikasi SPSS ini ya teman-teman. Nah, pada variabel view ini, dia berfungsi untuk membuat judul dari data yang kita punya. Jadi letak judul tersebut di bawah ini, di bawah nama ini sejajar dengan nama. Misalnya judulnya itu apa? Jenis kelamin kah? Atau nilai kah? Nah, di sini nilainya. Dan di tipe ini adanya nanti tipe yang ada pada nama. Misalkan nama itu berbasis, di nama itu nanti berbasis numerik. Nah, di tipe ini nanti ada numeriknya. Ada juga yang berbasis huruf saja gitu. Nanti bisa menggunakan lainnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, pada which ini yaitu jumlah tulisan. Nah, jumlah tulisan maksudnya di sini yang ada pada nama. Misalkan jenis laki-laki. Nah, which laki-laki itu kan jenis kelamin maksudnya. Nah, pada jenis kelamin itu kan terdapat dua, yaitu kan ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, pada penulisan laki-laki atau perempuan itu menggunakan tulisan berapa? Nah, di sini nanti kita ketik di which. Kemudian adanya desimal. Nah, desimal di sini pasti semua teman-teman udah mengetahui. Di label, nah fungsi label di sini yaitu untuk memperjelas tulisan. Nah, perlu teman-teman ketahui pada name di sini itu tidak boleh menggunakan spasi. Tapi untuk pengganti spasi, teman-teman bisa klik underscore, titik gitu, bisa di sini. Nah, label ini yaitu untuk memperjelas. Nah, kemudian ada value. Nah, value ini untuk coding-coding. Nah, misal nanti kita ingin membuat satu itu coding untuk laki-laki dan dua itu coding untuk perempuan gitu. Nah, sama. Kemudian pada ini nanti ini yaitu rataan mana yang mau teman-teman buat sesuai dengan keestetikan dari teman-teman tersebut. Nah, di measure ini nanti tipenya tipe pada nama tadi. Nah, misalnya pada judul tadi membahas tentang angka gitu. Nah, nanti di sini terdapat bagian-bagiannya. Nah, pada variable view ini udah. Selanjutnya yaitu adanya data view. Nah, data view ini adalah kegunaannya untuk menginput penelitian, nilai penelitian yang mana? Yang nama-nama di sini tadi nanti terletak pada data view ini. Kemudian kita inputkan, mau cari meannya, mau cari median. Nah, terserah teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah menyiapkan data nilai siswa untuk mencari median, mean, dan sebagainya nanti. Nah, langkah yang pertama tadi yaitu kita klik dulu di variable view. Nah, ini sudah berada di variable view. Kemudian tadi di variable view ini
di variabel view ini kita untuk menulis judulnya. Judulnya mana di sini di soal ini? Yaitu nama siswa, jenis kelamin, mapel 1, mapel 2 sampai mapel 5 ini. Kita tulis langsung nama siswa. Karena pada nama siswa ini ada spasi, jadi di sini saya singkat saja. N_S. Kemudian kita enterkan. Nah, keluarkan yang tadi yang saya bilang tadi. Yang kedua adanya ini, judulnya jenis kelamin. Nah, kemudian kita jenis kelamin, J_K. Ada mapel 1, M1 saja. Untuk judulnya sudah ada. Kemudian kita klik ininya, tipenya. Nah, ada nama siswa itu berbasis huruf, yaitu kita bisa klik di string saja. Kemudian oke kan. Yaitu untuk which. Nah, kita kan nggak tahu. Dari nama siswa tadi, ada yang namanya panjang, ada yang nama pendek gitu. Nanti teman-teman bisa kondisikan berapa huruf nama siswa dari teman nantinya itu. Misalnya di sini 22 saja, karena kalaupun di sini banyak atau enggaknya tidak berpengaruh ya teman-teman pada ininya nanti, pada data kita nanti. Nah, tipe kedua yaitu jenis laki-laki. Di sini kita numerik saja karena nanti ada sangkut pautnya di value ini. Nih, karena di mapel 1 ini berbasis angka semua, kita menggunakan numerik. Nah, untuk which-nya, kita di sini untuk jenis kelamin, yaitu kelamin pada laki-laki itu ada 8 ya teman-teman, dan pada perempuan itu ada 9. Nah, di sini kita bisa buat 9 saja. Kalaupun lebih nggak apa-apa karena tidak berpengaruh seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk desimalnya juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita ubah aja 0. Nah, di label. Label ini, di label tadi adalah singkatan. Penjelas dari judul ini. Itu nama siswa. Kita buat langsung. Nah, pada label ini bisa spasi ya teman-teman. Jenis kelamin. Sebenarnya sih di sini saja ya teman-teman, saya kopikan saja. Nah, untuk labelnya sudah kita salin. Kemudian di value ini. Nah, tadi kita ingin membuat jenis kelaminnya tadi. Itu untuk coding-coding. Di sini bisa kita buat untuk satu labelnya itu laki-laki. Nah, laki-laki. Kemudian add kan. Nah, untuk 2 itu perempuan. Dan teman-teman oke kan. Nah, untuk mapel ini teman-teman juga bisa membuat
Di value ini tentang cukup, baik, nah sesuai dengan data ini. Tapi di sini saya menggunakan noun saja karena kita ingin mencari median, mean, dan sebagainya nanti. Untuk missing ini kita kosongkan saja. Untuk kolom juga iya. Nah, untuk ini, untuk rataan. Nih, sesuai estetik saja. Untuk jenis kelamin, lebih baiknya di rata kiri. Dan yang lainnya bisa rata tengah. Nah, untuk rataannya sudah siap. Kemudian kita ke ini, measure-nya, tipenya. Yang pada jenis kelamin tadi kita bisa membuat nominal, ordinal juga bisa, karena berbasis huruf ya, teman-teman. Nah, untuk pada mapel-mapel ini, teman-teman bisa menggunakan scale. Nah, untuk measure-nya sudah kita ubah, kemudian kita klik di data view. Munculkan teman-teman judulnya, yaitu seperti ini. Nama siswa, jenis kelamin, mapel, dan sebagainya. Kemudian, untuk nama kita klik seperti yang di sini, lebih mudahnya saya kopikan saja. Nah, kemudian jenis laki-laki. Nah, tadi kita sudah membuat value tentang satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Di sini kita bisa ketik laki-laki satu, enter. Nah, muncul kan teman-teman laki-laki dua. Kemudian enter karena keluarkan perempuan. Nah, kemudian kita bisa klik seperti yang ini tadi. Kita mengikuti di sini saja, yaitu dengan klik satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Nah, di sini juga ini ya teman-teman, jika teman-teman klik tidak sesuai dengan coding di value tadi, teman-teman tidak menemukan itunya, solusinya. Harus sama, kalau value-nya satu, berarti tetap klik satu, dan kalau dua, ya tetap klik dua. Tapi kalau teman-teman misalnya klik 3, 4, 5 itu tidak diterapkan. Udah. Kemudian untuk mapel 1, nah mapel 1 itu 70 ini semua, karena sini saya tidak mengkodingkan, jadi bisa langsung ditempelkan. Tapi kalau untuk jenis laki-laki, jenis kelamin tadi tidak bisa, karena di sini kita sudah mengkodingkan, jadi tidak bisa di-copy gitu. Kita klik. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya kopikan.
Udah tertera ya teman-teman. Kemudian kita klik di analis ini. Kemudian klik deskriptif statistik. Kemudian teman-teman pilih di frequency ini. Nah, kemudian ekspor semua ke variabel ini, ke di sini. Dengan klik ini. Nah, untuk di sini kita eksporkan semua di bagian sini. Kita tinggal klik di sini saja. Nah, untuk lebih cepatnya, teman-teman bisa kopikan saja. Kemudian, teman-teman klik lagi di sampingnya ini, yaitu ada statistik. Nah, kemudian kita pilih. Nah, tadi kita ingin mencari median, ya kan? Nah, kemudian centang saja. Nah, klik di situ saja. Kemudian kita ingin juga mencari minimum, maksimum, dan kuartil juga bisa ya teman-teman. Nah, kuartil. Kuartil juga bisa, persentil juga bisa ya teman-teman. Nah, persentil keberapa? Yaitu ketiga saja. Dan add. Dan kemudian teman-teman klik continue. Kalau statistik ini tadi dalam berbentuk tabel, sedangkan kalau teman-teman juga bisa klik di chart ini, itu bisa dalam berbentuk diagram, bisa di histogram gitu, barvis. Kita menggunakan ini aja. Bar, kita uji, kemudian continue. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, muncul kan teman-teman? Nah, inilah hasil input dari data view tadi. Nah, di sini ada datasetnya tadi, yaitu tentang nama siswa. Nah, siswa di situ tadi ada 14 orang siswa. Nah, jenis kelaminnya juga iya. Ini jenis kelamin juga 14 tadi digabungkan. Nah, untuk mean semua siswa yaitu 1,27, kemudian mediannya 2, maksimumnya 1, minimumnya 2, minimumnya 1, maksimumnya 2, dan juga persentilnya tadi. Nah, teman-teman bisa cek semuanya untuk jenis kelamin, dan untuk mapelnya setiap mapel juga ada. Nah, mediannya tadi untuk median pada mapel 1 ada 80,6429. Nah, di sini bisa teman-teman lihat semua untuk mean, median, maksimum, minimum, atau persentil yang kita klik tadi. Nah, di sini bisa teman-teman cek sendiri. Nah, kemudian ada nama siswa. Nah, tadi kita singkat di variable view tadi, yaitu dengan NM saja. Kemudian kegunaan dari label itu udah disinilah dia muncul nama siswanya untuk keterangan lebih jelasnya. Nah, yaitu 1. Nah, untuk jenis kelamin, yaitu di laki-laki tadi ada 6 orang dan perempuan ada 8 orang. Ini bisa teman-teman cek sendiri. Nah, kemudian di mapel. Nah, untuk menjawab 70, nilainya 70, yaitu ada 4 orang. Di mapel 1 tadi, yang 75, 2 orang, 80, 2 orang, 85, 3 orang.
Sini nilai-nilainya sudah terdapat semua. Nah, pada mapel 2 juga sama seperti di mapel 1. Berapa orang yang jawab 82 ini, 83 dan sebagainya. Ini juga ada di persennya. Pertiganya juga iya. Nah, kemudian tadi juga ada kita klik di bar chart-nya, di apa namanya? Di diagramnya, yaitu bar chart. Nah, di sini ada nama siswa yaitu A, B, C, D, E, F, G, karena di sini rata, karena dia sama-sama siswa. Makanya tidak ada perbedaan. Nah, kemudian yang jenis kelamin. Nah, laki-laki di sini juga kita dapat melihatnya, yaitu laki-laki 6 orang dan perempuan 8 orang. Nah, kemudian di mapel 1. Nah, di mapel 1 tadi, yang menjawab 70 yaitu 4 orang, yang menjawab 75 itu 2 orang, yang menjawab 80 itu 2 orang. Nah, nanti bisa teman-teman melihatnya ya. Nah, di mapel 2 juga sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.